Oke, buat teman-teman yang masih bingung, saya selalu mengingatkan untuk menonton videonya berkali-kali, karena satu materi yang sama ditonton di waktu yang berbeda, itu akan mendapatkan hasil yang berbeda, pasti. Oke, halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin. BTW, sorry banget baru sempat bikin video lagi. Udah lumayan lama ya, saya kayaknya udah hampir sebulan itu nggak bikin video karena kebetulan lagi ada beberapa produk yang saya kerjain juga. Dan banyak juga yang request di DM di YouTube, khususnya di komen-komen YouTube itu banyak banget yang request, "Mas bikin video landing page dong, copywriting, template-nya gimana, closing WhatsApp, cara cari produk yang winning, supplier, dan lain sebagainya." Eee, Makasih banyak teman-teman buat antusiasnya, buat belajar, buat responnya juga bagus, rata-rata hampir semua responnya ada yang kebantu ya, alhamdulillah positif. Tapi saya mohon maaf belum bisa semua request-nya terpenuhi karena lumayan banyak yang lagi saya kerjain, jadi sekali lagi mohon maaf, harap dimaklumi kalau saya belum bisa upload videonya setiap hari gitu ya. Tapi teman-teman doain aja biar apa yang saya kerjakan semua lancar, berkah, dan bisa bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Termasuk teman-teman juga saya doakan buat yang lagi berjuang, yang lagi mulai, yang baru banget mulai bisnisnya, saya doakan semoga lancar, berkah, jadi manfaat buat banyak orang, dipermudah segala prosesnya, dan teman-teman juga bisa melewati semua tantangan dengan sempurna gitu ya. Amin. Nah, sebenarnya tujuan saya bikin video YouTube ini salah satunya pengen berbagi gitu, karena saya percaya ketika saya bisa memberikan manfaat ke sebanyak-banyaknya orang, ya pasti Allah akan bantu saya. Nah, yang kedua, mungkin banyak di antara teman-teman yang kayak masih bingung gitu, mulainya dari mana, dari nol banget, mungkin nggak ada modal juga buat belajar gitu ya, nggak ada modal juga buat mulai bisnis, makanya saya bikin tutorial YouTube ini, ya mumpung YouTube kan gratis ya teman-teman, tinggal modal kuota doang, kalaupun nggak ada kuota bisa numpang kemana cari wifi, tapi tetap bisa belajar. Jadi istilahnya nggak ada alasan lah buat mulai bisnis dari sekarang. Nah, harapannya apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dipraktekin. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum paham, feel free ya kita buat diskusi di komen YouTube. Insya Allah pasti saya akan balasin satu persatu. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi jariah juga untuk jangka panjang. Amin. Oke, buat teman-teman yang masih bingung, saya selalu mengingatkan untuk menonton videonya berkali-kali, karena satu materi yang sama ditonton di waktu yang berbeda, itu akan mendapatkan hasil yang berbeda, pasti. Saya nonton YouTube, baru kemarin itu saya ikut lagi training Facebook Ads yang versi online. Jadi detik ini pun juga saya masih belajar, bukan berarti kalau udah paham ya berhenti belajar, enggak. Belajar itu benar-benar nggak ada habisnya ya, sampai meninggal pun juga kita kan disarankan untuk terus berkembang, terus bertumbuh. Jadi kemarin saya belajar uh, dari training secara online, itu materinya beberapa udah saya pelajarin dari 1 sampai 2 tahun yang lalu. Tapi menariknya, dengan materi yang sama, ditonton di waktu yang berbeda, ternyata hasilnya sangat berbeda. Gara-gara saya nonton video cuma kurang dari 20 menit waktu itu akhirnya saya kepikiran banyak ide, dan gara-gara video itu, saya jadi bisa mikir beberapa strategi baru untuk saya terapkan di produk saya gitu. Cuma gara-gara video kurang dari 20 menit yang padahal udah saya tonton dari tahun lalu gitu. Nah, makanya buat teman-teman yang udah nonton video saya, saran saya tonton ulang. Karena teman-teman nonton sekarang sama 3 bulan ke depan, sama 3 bulan ke belakang, itu pasti insight-nya beda. Pasti beda gitu. Saya udah nonton berkali-kali, makanya sampai detik ini pun, ya alhamdulillah gitu, ketika ada kendala, saya tahu kendalanya apa. Karena memang saya nonton itu nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Nah, coba deh teman-teman praktekin video-video yang udah teman-teman tonton, khususnya soal technical atau strategi, coba ditonton ulang, biasanya pasti dapat insight baru gitu. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang membuat funnel bisnis online dari nol. Jadi ini banyak juga yang request ya. Sebenarnya poin utamanya lebih ke, Mas, saya dari nol nih, dari basic benar-benar dari basic. Kira-kira apa yang saya butuhkan? Terus alurnya tuh gimana sih? Mungkin teman-teman banyak yang kayak masih bingung nih. Saya bisa dapat uang dari online itu, teknisnya itu gimana sih prosedurnya? Karena kalau di offline kan kita jelas transaksinya kan. Nah, kalau di online itu banyak yang kayak masih bingung. Terus nanti kalau ada yang beli, orangnya lewat mana? Transfernya kemana? Belinya di mana? Dan segala macamnya.
Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang lumayan banyak masuk ke YouTube sama ke DM Instagram saya tentang gimana caranya teman-teman bisa membuat funnel bisnis online dari nol. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu funnel, saya udah jelaskan di video sebelumnya, atau teman-teman bisa tonton aja, atau kalau misalnya belum lengkap, nanti saya akan bikin video lagi khusus tentang funnel. Nah, saya akan jelaskan dengan analogi yang sederhana, proses dari teman-teman awalnya jualan online, sampai ada yang beli, sampai dapat duit. Nah, itu apa aja yang dibutuhin, dan prosedurnya gimana? Saya akan analogikan seperti kita jualan secara offline. Oke, jadi yang pertama, kita langsung masuk slide ya. Nah, ini saya udah pernah bahas ya di video awal-awal. Nah, ini saya lebih kerangkuman aja, saya recap aja. 4 pondasi yang teman-teman wajib penuhi sebelum mulai bisnis online. Dari mulai toko online, ya, ada website, ada landing page, ada konten, ada produk, dan pastinya ilmu untuk mendatangkan traffic. Detailnya seperti apa nih, konten kayak gimana, produk kayak gimana, ilmunya tools untuk mendatangkan traffic seperti apa, tokonya seperti apa, web atau landing page, teman-teman bisa tonton di video awal ya. Ini saya udah bahas semua. Ini saya lebih kerangkumannya aja. Nah, jadi ibaratnya teman-teman di awal itu butuh 4 ini. Nah, mindsetnya ketika kita mau mulai bisnis online, sebenarnya sama kayak mau mulai bisnis offline. Coba bayangin, sekarang teman-teman pengen buka restoran Padang. Ya, kebayang ya, buka restoran Padang. Kira-kira repot nggak buka restoran Padang? Nggak usah restoran Padang nih, pecel ayam aja. Yang kelihatannya simple ya, di pinggir jalan, nggak perlu tempat yang mewah, itu aja dulu. Kira-kira apa yang perlu teman-teman persiapkan untuk bikin pecel ayam? Pertama, ya pasti punya tokonya, punya warungnya gitu ya, punya kan biasanya ada tenda-tendanya gitu ya. Nah, pertama harus punya tokonya dulu gitu. Yang kedua, apa yang harus kita pikirin? Marketingnya. Kita cari tempat-tempat yang memang rame gitu. Secara lalu lintas rame, di situ ada banyak penduduk dan kalau bisa juga nyarinya orang-orang yang mungkin secara finansialnya menengah atau menengah ke bawah gitu. Kalau kita taruh di rumah-rumah yang mewah gitu ya, ada sih yang beli, tapi mungkin nggak sebanyak kalau kita letakkan di rumah yang mungkin biasa aja, gitu. Jadi, kita perlu pikirin juga strategi marketingnya. Produknya, kita harus ngambil barang, kita harus beli beli si pecel ayamnya, pecel lelenya, dari pagi belanja ke pasar, terus dipotong-potong, dibumbuin segala macam, terus kita harus mikirin semua operasional dari A sampai Z, keuangannya dan lain sebagainya. Jadi, yang kelihatannya simpel aja, kita bangun warung pecel lele itu ternyata butuh effort yang sangat besar gitu ya. Bahkan ya mungkin harus full time kita ngejalaninnya, apalagi kalau kita bikin cabangnya lumayan banyak. Nah, jadi buat teman-teman yang masih baru, yang mikirnya mungkin mulai bisnis online itu kayaknya gampang ya. Iya gampang kalau teman-teman jadi reseller gitu. Makanya banyak orang yang menyarankan kalau kita belum bisa jualan, masih belajar, jangan bikin brand sendiri, tapi jadi reseller dulu aja, itu jauh lebih memudahkan. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman pengen dari awal punya brand, bangun bisnis sendiri, ingat bangun bisnis berarti mau online mau offline itu mindsetnya bangun bisnis. Yang namanya bangun bisnis nggak nggak mudah gitu ya. Butuh tantangannya itu lumayan banyak gitu. Nah, apalagi sekarang bangun bisnis online. Jadi udahlah bisnis, kita ngerjainnya harus all out, dan online, kita harus belajar digital marketingnya. Bisnis offline aja itu banyak yang gagal, apalagi kalau kita ngerjainnya bisnis online ini dengan mindset yang kurang tepat. Nangkep ya teman-teman ya, jadi sebelum saya masuk ke teknis, ya seperti biasa gitu. Saya belajar dimanapun yang paling utama memang bukan teknisnya, tapi mindsetnya dulu. Karena ketika kita punya mindset yang salah, semuanya akan berantakan. Oke, jadi poinnya adalah teman-teman harus pahami bahwa memulai bisnis itu punya tantangan tersendiri gitu ya, nggak segampang yang diomongin sama banyak orang gitu ya. Kalau gampang ya pasti semua orang bisa. Nah, tapi tenang aja, kalau teman-teman emang niatin, tahu polanya seperti apa, tahu frameworknya, tahu teknisnya, cepat atau lama pasti akan bisa kok gitu. Karena saya pun juga nggak ada pengalaman bisnis, nggak ada pengalaman di digital marketing, tapi alhamdulillah gitu, learning by doing, terjun aja dulu ke kolam, dan sampai sekarang pelan-pelan mulai paham dan mulai menghasilkan. Oke, nah yang pertama, ini saya analogikan secara offline ya. Jadi misal nih, kita ngomongin soal customer journey, perjalanan dari awal banget mereka ngelihat iklan kita sampai akhirnya mereka beli. Jadi inilah prosedur kalau teman-teman pengen dapat uang dari online. Pahami analogi seperti ini. Ini basic banget buat teman-teman yang masih pemula. Tapi ketika teman-teman paham ini, nanti kedepannya akan lebih mudah untuk membaca data. Oke, contoh teman-teman buka butik atau buka ya toko fashion lah di sebuah mall ya, masuklah 100.000 orang ke dalam mall tersebut ya, ini saya anggap misalnya di Pondok Indah Mall. Nah, dari 100.000 orang yang lalu lalang ya di mall tersebut,
misalnya kan itu banyak toko-toko fashion, ada toko-toko mainan juga, makanan dan lain sebagainya. Dari 100.000 orang, itu ada yang masuk ke toko fashion sekitar 10.000 orang. Kita anggap ya H&M 10.000 orang. Nah, dari 10.000 orang ini kan nggak semuanya beli. Ada dari mereka yang tertarik, ada yang cuma pengen lihat-lihat aja, ada yang tertarik mungkin karena ada diskonnya 70% jadi masuk ya. Biasanya ibu-ibu tuh, emak-emak tuh, diskon dikit langsung masuk. Nah, tapi kan belum tentu beli gitu. Nah, ini namanya funnel nih. Jadi funnel itu ibaratnya kayak corong. Makin dalam itu makin sedikit angkanya. Ibaratnya dari mall masuk toko fashion, habis itu nanti di sini masuk lagi orang-orang yang tertarik dan pilih baju, itu kan semua ada angkanya masing-masing. Nah, kalau ngomongin digital marketing itu semuanya tentang angka. Jadi teman-teman harus paham angka dari ujung ke ujung itu kira-kira berapa persentasenya, berapa idealnya. Nah, itu yang perlu kita hitung. Oke, dari 10.000 orang yang masuk ke toko fashion, akhirnya ada yang tertarik nih. Ada 5.000 orang misal yang tertarik. Ini angkanya nggak pasti ya, mungkin bisa lebih, bisa kurang gitu ya. Jadi ini saya cuma menganalogikan aja, biar teman-teman lebih kebayang. 5.000 orang yang tertarik gitu ya, apakah dia pasti beli? Enggak, karena dia baru pilih-pilih baju aja, cocokin, atau mungkin dia nggak nyobain, baru cuma sekedar lihat aja, nggak cocok, keluar mall lagi, kayak gitu, keluar toko lagi gitu. Atau sampai ada masuk ke fitting room nyobain. Nah, intinya dari 5.000 orang yang akhirnya tertarik, itu nggak semuanya beli. Ya misalnya bisa cuma 2.500 orang, atau mungkin bisa di bawahnya lagi, cuma 1.000-an. Nah, jadi inilah angka yang perlu teman-teman nanti pahami, bahwa setiap funnel atau setiap corong di bisnis, itu semuanya ada angkanya masing-masing. Nah, teman-teman perlu paham angkanya itu untuk produk atau bisnis teman-teman tuh kira-kira berapa presentasi yang tepatnya. Nah, itu kita bisa bikin semuanya rumusnya. Oke, dari situ ada sekitar 2.500 orang yang akhirnya ngantri ke kasir buat beli. Oke, jadi bukan berarti dari 10.000 orang yang masuk toko semuanya beli. Pasti nggak kayak gitu. Pasti semuanya ada yang namanya hukum Pareto. 20-80. 80% orang butuh follow up dan menolak, 20% orang itu biasanya tertarik untuk membeli. Kurang lebih kayak gitu ya, gambaran besarnya. Nah, itu kalau di bisnis offline. Sekarang gimana kalau kita masuk ke dunia online? Jadi sama teman-teman kayak gini konsepnya. Jadi kalau teman-teman pengen mulai bisnis online, siapin dulu gitu. Jangan kalau buat saya uh, jangan kebanyakan mikir, tapi tetap harus dipikirin juga. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kebanyakan mikir, nggak jalan-jalan, itu nggak bagus juga. Tapi kalau asal jalan, nggak dipikirin juga bahaya. Ya, jadi tetap ada persiapan, tetap dipelajarin, tetap dipikirin, tapi sambil nabrak aja nggak apa-apa. Karena cepat atau lama orang-orang yang belajar berenang, mau belajar seminggu, mau belajar setahun gitu ya, maksudnya belajar secara teori doang ya. Ini kalau kita ngomongin teori doang, belajar berenang, nonton di Google sama di YouTube misalnya, tapi nonton doang nggak terjun, itu mau nontonnya seharian sampai nontonnya sampai 3 tahunan belajarnya, maksudnya kalau nggak terjun ke kolam berenang pasti pas terjun tenggelam juga gitu karena cuma belajar teorinya. Nah sama, jadi teman-teman selain belajar teorinya praktek juga nggak apa-apa ke lapangan. Jadi ya udah learning by doing aja karena itu yang cara paling gampang agar kita cepat paham. Saya lagi belajar beberapa hal baru dan ternyata apa yang saya pelajarin itu semuanya nyangkut ke otak setelah saya praktekin. Beberapa bulan saya belajar teorinya, nonton di YouTube, habis itu ya sekedar belajar aja, efeknya nggak nyangkut ke otak gitu, nggak ngerti. Tapi begitu saya belajar singkat, terus saya terjun langsung ke lapangan, cobain rugi sih. Tapi setelah rugi tuh kayak dapet ilmu baru gitu loh, kayak dapet, oh ternyata maksudnya begini. Nah, itu baru teman-teman baru bisa ngerasain apa yang saya maksud setelah dipraktekin. Jadi ya udah, jangan kebanyakan teori, tapi tetap perlu dipelajarin dan jangan langsung terjun juga, tapi tetap action. Gitu ya. Oke, nah itu dari sisi offline ya, customer journey-nya. Jadi teman-teman perlu pahami kenapa sih orang mau masuk mall itu, kenapa sih orang mau masuk toko ini, kenapa orang akhirnya tertarik gitu ya dengan baju yang dia pilih yang akhirnya beli ke kasir. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi ketika teman-teman mulai bisnis di online, itu jangan cuma pikirin teknisnya, cara ngiklannya, klik apa, itu akan ngerti dengan sendirinya kok ketika teman-teman pelajarin. Gampang kok, itu hitungan harian, hitungan 1-2 hari kalau teman-teman ngulik teknisnya, itu insya Allah bisa, saya yakin, kalau emang beneran dikulik gitu. Nah, tapi yang sampai detik ini perlu kita tajemin, itu bukan teknis gitu, tapi skill marketingnya gitu, bikin angle lah, bikin sudut pandang yang baru gitu, bikin konten yang lebih menarik lagi, bikin toko yang lebih menarik lagi, dan lain sebagainya. Jadi fokusnya itu bukan cuma sekedar iklan, tapi di balik itu tuh banyak faktor yang perlu kita tajemin gitu.
Nah, ini kan kita perlu pikirin nih gimana caranya biar displaynya rame, brandingnya kuat. Kenapa dari sekian banyak toko, kok orang maunya masuk ke toko A, kenapa nggak ke toko B? Nah, itu kan bukan ngomongin teknis iklan tuh, karena kalau iklan ya gitu-gitu aja. Tapi yang diomongin tuh ya tadi strategi, marketing, branding, dan lain sebagainya. Nah, sama halnya kalau kita mau mulai bisnis secara online. Teman-teman perlu pikirin dulu strategi secara garis besar, secara gambaran besarnya. Kita mau pakai konten yang kayak gimana modelnya, mau pakai model siapa, influencer siapa, kontennya mau banyak diedukasi, di hard selling atau di mana, terus kira-kira kita mau bentuk website-nya seperti apa, brand-nya seperti apa, itu banyak loh teman-teman yang perlu kita perhatikan. Nah, barulah strategi-strategi tersebut kita tuangkan ke teknis dalam beriklan. Nah, jadi menurut saya teman-teman ngerti teknis iklan tapi nggak ngerti cara ngejual atau ngemas produknya, itu bisa dibilang percuma gitu. Ya bisa sih iklan, tapi ujung-ujungnya apa ya? Pasti boncos gitu. Karena sekedar iklan ngasal gitu iklannya, sekedar naruh aja di TV ibaratnya ya, sekedar naruh di koran tapi nggak dikemas dengan rapi. Oke, nah sekarang kita bahas contoh secara online, secara digital marketing ya. Ini kita bukan ngomongin Facebook Ads, tapi kita ngomongin digital marketing secara luas, secara keseluruhan. Contoh, pertama ada 100.000 orang yang melihat iklan kita. Ini kita ngomongin funnel ya, atau perjalanan si konsumen tersebut dari yang awalnya nggak ngerti apa-apa, lagi iseng-iseng buka sosial media, akhirnya sampai beli produk kita. Contoh, ada 100.000 orang yang ngelihat iklan di Facebook atau di Instagram kita. Nah, ini saya ambil capturean dari salah satu contoh hosting ya, yang lumayan terkenal di Indonesia. Ini saya lagi scrolling Instagram, terus saya capture nih. Saya capture, terus tiba-tiba pas lagi scrolling, lihat iklan gitu ya. Lihat iklan, ada copywriting-nya, ada fanpage-nya atau nama tokonya, dan di sini ada juga bannernya. Nah, jadi sama kayak tadi kita lagi di jalan tol, lagi di jalanan, terus ngelihat baliho, apa misalnya makanan apa gitu ya, terus tiba-tiba kita tertarik ya. Nah, kalau kita tertarik, kita kan berarti call to action-nya itu kita telepon gitu ya, kita telepon atau kita datengin restoran tersebut, kita makan. Atau mungkin nggak langsung, tapi karena efek yang berulang kita sering melihat iklan tersebut di jalan tol, misalnya iklan apa KFC gitu ya misalnya ya, akhirnya jadi keinget kalau lapar makannya KFC, baru ada action-nya gitu, tapi nggak langsung. Nah, di Facebook juga sama teman-teman, iklannya ini bisa langsung, dampaknya bisa enggak juga gitu, tergantung dari konten yang kita, pertama tergantung dari konten yang kita tampilkan, dan yang kedua tergantung dari seberapa sering mereka melihat iklan kita. Contoh paling gampang dari iklan kita, ada 100.000 orang yang lihat ya, kayak gini ya, kita lagi scroll, terus tiba-tiba setelah kita scroll, kita ngeliat iklan. Nah, dari 100.000 orang yang melihat, misalnya mereka tertarik gitu ya, tertarik, ada yang tertarik, ada yang enggak. Misalnya cuma 2-3% lah yang tertarik, yang standarnya kan segitu ya. Dari 100.000 orang, itu ada 2.000 orang. 2% berarti ya, 2% orang yang tertarik. Akhirnya ngeklik. Nah, ketika ngeklik, itu diarahkan kemana? Kalau tadi kan kalau mereka tertarik masuk ke toko fashionnya. Nah, kalau di online itu masuk ke namanya landing page. Atau toko online, atau toko tapi versi online. Ini ibaratnya kayak browser online lah, landing page. Jadi ada website, ada landing page ya. Nah, teman-teman kalau mau tahu detailnya perbedaannya apa, bisa tonton video sebelumnya ya, yang tentang 4 modasi tadi. Itu saya ngebahas tentang perbedaan antara website sama landing page. Oke, 2.000 orang lihat nih, masuk ke toko kita, ya. Memang pasti angkanya beda gitu. Angka orang tertarik di mall sama orang tertarik melihat iklan, ya itu pasti beda gitu ya. Karena kalau di mall kan tertarik ya tinggal masuk aja ke mall gitu ya. Apalagi offline kan biasanya emang secara feel tuh pasti beda. Nah, online itu memang angkanya dari jangkauan atau dari impresi untuk ngeklik itu memang secara persentase ya pasti nggak sebesar offline gitu ya. Nah, makanya kita perlu punya indikator tersendiri untuk memastikan bahwa kira-kira angka dari orang yang lihat iklan kita sampai masuk website itu kira-kira udah sesuai belum sih gitu. Nah, 2.000 orang nih ngelihat nih masuk ke website, masuk ke landing page, baca-bacalah gitu ya. Baca-baca itu ibaratnya kayak kita lagi pilih baju. Nah, kalau kita tertarik, ya udah kita beli ya. Kalau nggak tertarik, ya udah berarti kita keluar mall lagi, kita keluar website lagi, gitu. Jadi analoginya sebenarnya sesimpel itu aja antara offline sama online. Nah, dari 2.000 orang yang lihat landing page kita, ada yang tertarik nih, 200 orang. 200 orang ini tertarik, dia biasanya tadi ya nyobain baju gitu ya, terus milih-milih warna, nanya-nanya ukurannya ada atau enggak, bahannya apa dan lain sebagainya. Tertarik tuh. Nah, sama mereka tertarik, mereka isi formulir, atau mereka masuk ke WhatsApp.
Jadi setelah landing page ini biasanya ada tombol, ya, ada tombol, misalnya tombol beli sekarang, tanya-tanya dulu, beli beli lewat WhatsApp, beli lewat Shopee misalnya, atau beli lewat formulir, daftar langsung di website. Nah, itu beda-beda, tergantung dari kita mau cobain funnel atau cara yang mana. Nah, itu disesuaikan dengan kita masing-masing lagi. Paling gampang ya prinsipnya testing aja, gitu ya. 200 orang tertarik, oke, tertarik, isi data segala macam. Nah, ini kayak saya contohkan yang versi formulir, bayar, terus isi alamat ya, isi alamat maksudnya isi alamat pengiriman agar dikirim ke rumahnya mereka. Udah, habis itu transfer. Nah, masalahnya adalah dari 200 orang ini kan nggak semuanya langsung transfer. Ya, bisa jadi kayak tadi gitu. Udah masuk ke toko tapi nggak langsung beli gitu. Ya lihat-lihat dulu gitu, pilih-pilih dulu, ntar aja deh belinya gitu. Nggak jadi deh, harganya misalnya nggak sesuai atau bahannya nggak sesuai gitu. Nah, di sini juga sama. Dari 200 orang yang tertarik, akhirnya ada yang beli. Misalnya yang beli itu sekitar 25%, sama dengan 50 orang. Entah lewat WhatsApp, entah lewat formulir. Jadi ibaratnya 200 orang tertarik, ngechat ke WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini kita olah, nanya harga segala macam, nanya bahan, yang closing ujungnya cuma 50 orang, 25%-an gitu. Nah, ini adalah funnel nih teman-teman nih. Jadi kita harus paham dari awal iklan Facebook, landing page, isi formulir atau klik WA sampai akhirnya closing itu angkanya masing-masing berapa. Nah, saya nggak bahas soal angka detail karena udah pernah saya buat videonya kalau soal angka dan bagaimana solusinya itu di video cara baca data. Nah, teman-teman bisa tonton ya di video cara baca data. Di sini saya lebih fokus agar teman-teman tuh paham gitu alurnya dari awal banget teman-teman ngiklan sampai akhirnya bisa closing itu gimana sih sebenarnya prosedurnya, gimana sih langkah-langkahnya, karena masih banyak yang bingung juga, gitu. Jadi saya lebih ke menggambarkan bagian itunya. Oke, sampai sini secara prosedur dan secara mindset kebayang ya teman-teman ya. Jadi memang setiap funnel itu, setiap corong itu ada angkanya masing-masing gitu. Dari yang masuk mall berapa, yang akhirnya beli bajunya berapa, itu repeat order berapa, itu semua ada angkanya masing-masing. Nah, teman-teman pahami dulu sebelum terjun kira-kira model bisnis semua seperti apa, bikin konten seperti apa, branding dan lain sebagainya itu semuanya dibikin dulu gitu ya, dibikin strukturnya secara rapi. Baru nanti kita akan tuangkan ke dalam teknisnya. Klik ini, klik itu, masukin iklan ini, itu gampang lah kalau soal teknis. Yang penting kan lebih ke strateginya dulu. Oke, strategi dan angle yang menarik pastinya ya. Jadi nggak cuma sekedar jualan, tapi teman-teman bikin sudut pandang yang menarik. Nah, soal angle atau sudut pandang, saya udah nyiapin juga materinya. Nanti ini ada salah satu materi yang cukup spesial, karena banyak orang yang akhirnya bisa untung, yang tadinya rugi atau boncos, itu gara-gara merubah sudut pandang yang lain, yang belum dipakai sama kompetitornya. Nah, ntar kita bahas ya di video selanjutnya. Oke, nah setelah ini saya akan masuk ke video part 2. Sebenarnya ini lanjutan ya, cuma ini saya bikin biar saya jeda, biar nggak terlalu panjang videonya. Jadi ini masih ada part 2-nya, kita akan bahas soal persentase dari funnel ke funnel. Nah, langsung aja teman-teman nonton di part yang kedua. Oke, ketemu lagi di part 2. Thank you semuanya.